Kang Dadan, ini mulai lagi banyak perbincangan nih soal gugatan cerai seorang Mbak Im Wong ke Paula. Dari sisi kata batin seorang spiritual gimana nih lihat? ya, bukan mengenai masalah bahwa dia kena pelet atau kena apa ya. Kalau perempuan itu kalau sudah menemukan titik nyaman, ya anak ataupun suami ya pasti akan lupa lah. Karena kalau wanita itu kan mencari kenyamanan, bukan masalah harta. Kalau kita melihat dari sisi mata batin, ya jelas laki-laki selama ini dari sisi materi kan tidak memenuhi secara kebutuhan seorang ibu rumah tangga. Apalagi Paula ini kan seorang public figure ya. Apalagi public figure itu kan dalam dunia sosial mungkin kan lebih di atas orang-orang yang pada umumnya kebutuhannya gitu kan. Jadi ya saya melihat lebih banyak mencari kenyamanan ya, terutama kalau dari perempuan itu. Karena melihat dari sisi si suami ini, di satu sisi karena kalau kita nyebutnya pelit ya, di satu sisi juga bahwa dia ini kita tahulah bahwa sepak terjamnya Mbak Im seperti apa dulu kan, jejak digitalnya seperti apa, sedikit kasar dan egois kan. Jadi ya mungkin itu jadi pembawaan di rumah tangganya, bisa jadi kan. Oke, tapi secara garis besar kemarin dia kan sudah press con bahwa Mbak Im itu merasa kecewa ada Ya. orang ketiga. Ya yang pasti tadi kan sudah bilang bahwa perempuan itu kalau sudah menemukan titik kenyamanan, jadi kalau kita melihat benang merahnya kembali bahwa wanita ini bisa melakukan dikatakan perselingkuhan itu karena apa gitu loh. Jadi kita tuh harus independen. Jadi harus menjadi oposisi, melihat dari sisi lain, dan kita juga harus berimbang. Jadi kita memberitakan pun harus berimbang. Jadi kita melihat juga dari sisi perempuannya bahwa seperti apa selama ini menjadi pasangannya gitu loh. Bicara pasangan, tapi sebatas atau kesabaran seorang Mbak Im dan Haira membuka fakta itu. Ya jelas lah secara adab kalau sebagai seorang laki-laki ya, ketika seorang perempuan dan tidak ada maaf kalau membuat laki-laki ya, untuk laki-laki sejati ya. Karena bagaimanapun juga ketika wanita sudah melakukan perselingkuhan, apalagi tindak tanduknya sudah jauh ya, tidak ada maaf. Ya lebih baik ya saya sarankan ya lebih baik berpisah, tetapi untuk demi menyelamatkan anak-anak kan tujuannya seperti itu. Bukan berarti berpisah itu bukan berarti saling bermusuhan ataupun saling menjelekkan, tidak, tetapi untuk menjaga mental tumbuh kembangnya anak mereka, itu kan yang terpenting. Oke, tapi kan beredar nih video bahwa Mbak Paula itu minta maaf. Dasarnya apa sih dia minta maaf itu? Ya karena memang kalaupun kita punya salah ataupun tidak punya salah sebagai seorang istri, layaknya ya harus minta maaf ataupun sungkem lah kepada suami. Apalagi mungkin dia mengakui kesalahannya. Gitu. Dalam artian ya mungkin tidak semata-mata seorang Mbak Im Wong membuka aib rumah tangga di publik, apalagi dia seorang public figure, membuka aibnya gitu. Jadi menurut saya konsekuensinya dia tahu ketika dia berbicara itu. Intinya rumor ini yang beredar faktanya jelas dong bahwa ada. Ya kalau memang ngomongin fakta jelas ya pasti jelas ya, karena tidak mungkin seorang suami membuka aib keluarganya dan di konferensi pers kan gitu loh. Kalau dia tidak ada dasar, tidak ada bukti. Kalau ini pasti ada bukti kan. Itu pasti. Kalau udah ada bukti dan A1 menurut dia ya kenapa tidak untuk diungkapkan? Karena kan luapan emosi ya, gitu loh. Oke, bicara bukti, ya kan fakta yang terjadi dari kacamata seorang Mas sendiri melihat Paula itu di kalangan apa nih? Katakan rumornya itu teman, makan teman, gimana nih? Gini loh, karena kalau perempuan itu kan pada dasarnya lembut hatinya. Jadi siapapun yang merasa dekat dengan dia, merasa nyaman, yang membuat dia nyaman, wanita itu akan cepat luluh. Mau itu ahli kitab sekalipun, ahli nujum ataupun ahli dalam tanda kutip ahli agama atau apapun, ya ketika perempuan hatinya sudah disentuh dan kena luluh,
Hmm. ya dia akan lupa. Kalangan mana? Kalangan karyawan, selebritis atau apa nih? Kan rumornya juga bisa dilihat di Saya melihat ya karena sering bertemu ya masih di lingkungan karyawannya baik menurut saya. Ya, karena hal yang tidak mungkin seorang istri yang sering berkecimpung dengan orang-orang yang ada di sekitar situ pastinya. Ini ada salah satu dugaan kan salah satu selebritis lah atau penyanyi juga merasa pernah ya kan, dan akhirnya dia juga sempat cerai gara-gara ada orang kedua yaitu Paula. Benar nggak sih itu? Kalau untuk rumor sampai sejauh itu kita tidak itu kan dalam artian kata masih rumor ya. Tetapi menurut pandangan dan secara ideologisnya, jika seseorang itu sering ketemu dan sering berinteraksi, itu pasti orang-orang yang ada di sekitarnya. Maksudnya ini ada salah satu artis nih dan Paham. akhirnya dia Paham, itu masih dalam rumor sih. Saya rumor. masih rumor. Tapi kan dia juga mengasih statement bahwa dia sakit hati karena pernah dia menjalankan akhirnya cerai dan karena kendala orang kedua ini. Ya, karena memang masalah kendala orang rumah ini kan masih dalam dugaan. Jadi kalau dari sisi mata batin saya sih ya memang Paula ini orangnya yang gampang mudah jatuh cinta. Itu yang kesimpulannya seperti itu, tipikalnya. Tanggal 23 besok kan akan ada sidang pertama. Akankah datang dua orang ini? Yang pasti tidak akan, karena kalau untuk laki-laki mungkin akan datang karena akan lebih membeberkan atau memaparkan lebih detail. Kenapa alasan Paula tidak datang? Ya karena memang ungkapan yang sesungguhnya seperti itu agar yang terpenting kalau untuk laki-laki sendiri mengambil hak asuhnya ya, karena merasa dia bahwa dia lebih layak untuk mengasuh seorang anaknya. Itu siapa? Bapaknya atau ceweknya yang bisa mengasuh hak asuh anak? Laki-laki itu. Alasan? Karena beberapa dasar bukti dan beberapa yang bukti akurat yang dia pegang.